Tadi percepatan sertifikasi di DKI Jakarta menjadi bagian penting. Perlu ada kolaborasi dan menghindarkan diri dari ego sektoral. Kegiatannya itu validasi data seluruh bidang tanah yang terdaftar, bahkan yang terpetakan. Nah, mungkin juga ini karena disaksikan oleh pemerintah daerah yang lain, tunggu hasil dari DKI Jakarta, silahkan menunggu hasilnya. Assalamualaikum bro, Ensis. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi di Jaya Podcast @Jaya Cafe. Siapakah narasumber kita kali ini? Kita beruntung di tengah kesibukan beliau berkenan menyempatkan diri hadir untuk memberikan edukasi bagi kita semua tentang bagaimana upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Siapa beliau? Kita sapa dulu. Selamat siang Ibu Aida, lengkapnya Ibu Aida Ratna Julaiha. Selamat siang menjelang sore, Pak. Ya. Di Betawi berkenan saya panggil Po Aida ya. Oh, boleh Bang. Berarti balasannya Bang Jaya gitu ya. Harusnya Bang Jaya. Baik. Po, terima kasih sebelumnya Po bisa hadir ya, tentu dengan kesibukan kegiatan, dan tentu bersyukur kami Ibu meluangkan waktunya. Nah, ini kita tentu bincang-bincang yang maksud dan tujuannya adalah memberikan edukasi pada masyarakat umum, khususnya tentu jajaran Badan Pertanahan Nasional, ya, umumnya Kementerian Agraria, Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan seluruh Indonesia nih, karena ditonton seluruh Indonesia. Gini Pak, beberapa rapat yang lalu kita membahas bagaimana pengamanan aset bisa menjadi salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi, gitu kan. Menurut Empok, berapa besar hal tersebut dalam pencegahan tindak pidana korupsi? Tentu kaitannya dengan sejauh mana peran Badan Pertanahan Nasional. Kira-kira. Iya. Terima kasih Bang. Ya. Sudah diberi kesempatan KPK untuk menyampaikan beberapa hal, terutama terkait mungkin dengan aset ya di sini. Jadi memang KPK melalui koordinasi supervisi pencegahannya memiliki program Bang yang namanya kita sebut sebagai pengelolaan aset gitu. Pengelolaan aset ini kita arahkan kepada pengelolaan aset akuntabel. Itu di mana pengelolaan aset di mana di kementerian, lembaga sampai ke pemerintah daerah. Plat merah ya? Ya, kira-kira. Plat merah. Karena tugas dan fungsi KPK ya, di sana. Tapi ini sekali lagi pencegahan terkait dengan manajemen atau pengelolaan aset. Nah itu tentu besar sekali kaitannya dengan BPN kan, kalau terkait dengan aset, karena kita selalu bicara dengan tanah dan seterusnya. Nah apa yang pengamanan aset itu bisa menjadi bagian dari pencegahan tindak pidana korupsi, karena kalau kita tadi bicara plat merah, jadi berarti bahwa para plat merah ini saya sebut aja pemerintah daerah supaya kita lebih gampang ya. Jadi pemerintah daerah itu kan harus mengelola asetnya. Kalau dia mengelola itu kan banyak ya, mulai dari dia memelihara, mengamankan dan menyelamatkan asetnya. Jadi kalau mereka tidak melakukan itu berarti nanti akan ada unsur kelalaian. Unsur kelalaian tentunya nanti ke arah tindak pidana. Nah, yang sedang dilakukan oleh KPK ini dari sudut kita tidak, walaupun KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, kalau kita melihatnya dari sudut pencegahan korupsi, kita di depan gitu. Kita tidak ke arah belum ke arah penindakan. Nah, kalau ke arah pencegahan, apa yang harus dilakukan dalam rangka pengelolaan aset ini ya? Sebentar dulu dipotong. Ya. Kalau ada pencegahan berarti ada penindakan ya? Iya. Berarti ada orangnya juga ya, anggota
KPK ini. Ada. Ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan secara kedinasan nggak perlu kenal lah kan. Iya, nggak perlu. Makanya kami cukup dengan jangan, kalau bisa empok-empok jangan. yang melakukan pencegahan, yang pencegahan saja. Ya, nah, iya. dikaitkan dengan aset ini, kalau yang pencegahan apa yang harus dilakukan berarti supaya tidak tadi terjadi kemudian dianggap melalaikan dan ke arah tindak pidana, berarti yang harus dilakukan apa ya? Kita harus asetnya plat merah ini, asetnya Pemda ini harus diamankan lah oleh Pemda sendiri. Pengamanannya dengan cara apa? Ya dengan cara sertifikasi. Mungkin dimulai dulu dengan penetapan tanda batas. Nah itu kan sangat terkait dengan BPN di sana. Kemudian setelah sertifikasi dilakukan, nanti juga mungkin seringkali aset-aset dari pemerintah daerah ini pada faktanya di lapangan menjadi sengketa atau kadang dikuasai oleh pihak lain. Nah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahannya adalah supaya pemerintah daerah ini melakukan kerjasama baik dengan BPN maupun dengan Kejaksaan untuk memastikan bahwa aset-aset yang dikuasai pihak lain itu kemudian dikuasai kembali oleh pemerintah daerah. Jadi itu tadi 3 hal yang setidaknya dalam rangka pencegahan korupsi supaya tidak terjadi pidana di dalam pengelolaan aset. Yang pertama melakukan penetapan tanda batas dan juga mensertifikasi itu dalam bentuk pengamanan. Dan juga kalau misalnya ada konflik dengan pihak lain diselesaikan supaya aset itu bisa kembali ke pemerintah daerah. Ya. Gitu. Jadi artinya bisa disimpulkan bahwa aset ini memang harus diregister ya, didaftar ya. Nah jadi sejak perolehannya tentu kan itu mengeluarkan dana, anggaran dari pemerintah, bisa pusat, bisa daerah. Setelah itu ya dijaga, dipelihara, atau tentu ya sekaligus dimanfaatkan sesuai rencana pembelian kan mesti ada tuh rencananya buat apa-apa. Nah kalau tidak ya wajar kalau mungkin di lapangan banyak dikuasai oleh pihak lain ya, mungkin sah, masyarakat dan sebagainya. Nah jadi cara meregister ya tentu harus memang berteman dengan BPN ya. Nah disertifikatkan gitu, tapi barangkali ya paling tidak betul tadi Mpok itu bahwa fisik minimal tanda batas dipasang ya, karena tanda batas dipasang ini bagian dari menjamin kepastian objek. Iya. Letaknya di mana, batasnya apa, sekaligus luasnya apanya jadi terjaga di samping tentu subjeknya ya. Nah ini barangkali secara umum, lalu apa Mpok kira-kira upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau pusat maupun daerah ya, dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Tadi kan sudah disinggung sedikit ini, walaupun ini urusan aset bisa saja nanti pada akhirnya bisa terjadi tindak pidana korupsi. Oke, yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi tadi sekali lagi kami sampaikan bahwa KPK itu memiliki program-program pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Jadi kalau secara keseluruhan itu ada sekitar 8 program upaya pencegahan korupsi yang diinsersikan KPK ke pemerintah daerah. Salah satunya tadi terkait dengan manajemen aset daerah. Kalau yang lain ya ada perencanaan dan penganggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, perizinan, aparat pengawasan internal, manajemen ASN-nya, kemudian optimalisasi pajak daerah. Itu kalau di DKI Jakarta seperti itu. Jadi ada 8 lah. Sebenarnya kalau di DKI ada 7, kalau di pemerintah daerah lain ada 8 karena ada dana desa. Kalau di DKI kan nggak ada desa. Nah kemudian yang harus dilakukan adalah kalau terkait dengan aset nih, khusus dengan aset ya itu tadi harus tahapan-tahapan dilakukan. Proses database dulu, registrasi di database asetnya itu harus punya yang akuntabel. Kemudian setelah database berarti harus ada proses tadi pengamanan, bersertifikatan. Kemudian setelah itu bagaimana aset itu dimanfaatkan. Aset itu dimanfaatkan tadi yang Bapak sampaikan yang kemudian juga penertiban dan pemulihan aset itu juga penting. Jadi ada beberapa aset yang bermasalah harus diselesaikan. Kemudian aset-aset yang harusnya milik pemerintah daerah juga harus dikembalikan fungsinya di pemerintah daerah.
Itu kalau terkait dengan aset. Jadi artinya memang pemanfaatan ya, penguasaan, penggunaan itu memang harus benar-benar dilakukan. Nah, sebenarnya ya kalau memang membeli aset lalu belum bisa memanfaatkannya katakan karena sesuatu hal, itu kan bisa saja dikerjasamakan dengan pihak lain agar tidak terkesan tidak terbengkelai, tidak terkesan ditelantarkan gitu kan. Itu tidak ada masalah. Bahkan untuk pengamanan misalnya bisa hubungi koordinasi dengan BPN. Artinya yang tadi Mpok bilang ya agar aman ya disertifikatkan lah gitu kan, tanda batas ini. Nah kita nggak apa-apa, kita jadi saksinya gitu kan, bahwa bidang tanah itu selama belum dipergunakan bisa dipergunakan dengan pihak manapun itu, apalagi yang menguntungkan gitu kan. Nah nanti bisa saja dalam perjanjian dikatakan ketika misalkan 1 tahun atau 6 bulan sebelum ini lalu kita bisa bicarakan lagi kan. Jadi nanti bisa bermanfaat itu. Yang penting aset nggak akan hilang itu kan. Apalagi udah ada perjanjian, terregister, tercatat itu kan. Nah itu saya pikir itu harus diarahkan ke sana paling kira. Sepakat. Nah jadi ini kalau bicara koordinator wilayah ini kayak beban Pok nih. Karena ya apapun yang digunakan kostum Pok ini, orang kalau atau instansi asal yang awal itu instansi yang 3 huruf itu Pok itu insya Allah lah itu kan. Dan saya pikir kesempatan ini kita perlu tuh digalang seperti itu. Karena bagi BPN kelihatannya dalam rangka khususnya DKI ini, DKI menuju satu peta, DKI menuju kota lengkap. Ini saya pikir tidak ada satu bidang tanah pun di wilayah DKI yang luput dari sensus pertanahan. Jadi semua harus terregister. Nah itu saya dengar juga DKI ini sedang melakukan pembaruan data. Nah bersama DKI, Pemprov bahkan mendanai dan setelah jadi nanti itu data bisa digunakan bersama. Dan luar biasanya tuh bukan cuman legalisasi aset kepastian subjek dan objek, itu nanti di atasnya tuh bisa ditumpangi ada pembangunan nilai bidang tanah ya, nilai tanah berbasis bidang. Ya, selama ini kan zona. Nah, jadi kalau zona tuh kayaknya kurang adil ya, karena di depan protokol, di belakang gang. Kalau zona kan sama tuh, tapi kalau bidang itu kan tiap bidang nilainya pasti proporsional ya, artinya dinilai. Nah, kemudian banyak lagi tema-tema lainnya, kemudian kepentingan misalnya data pajak, nilai bidang tanah itu bisa digunakan macam-macam, bisa untuk PBB tahunan, bisa untuk pengenaan pajak berbagai transaksi perbuatan hukum. Saya kira lah itu kayaknya Mbok yang perlu didorong ya Mbok. Sepakat Bang. Jadi yang Jakarta 1 ini nanti kami akan juga dorong ke pemerintah daerah. Jadi bagaimana Jakarta 1 ini bisa mengintegrasikan seluruh informasi kalau kemudian dikaitkan dengan tanah atau aset ya, seluruh informasi terkait tanah atau aset tadi. Bahkan yang kami sangat KPK juga sangat setuju kalau kemudian seluruhnya mulai dari data tanahnya kemudian sampai ke pajaknya terintegrasi dalam satu sistem. Nah ini yang kita harap untuk segera terrealisasi di Jakarta, dan kita berharap Jakarta akan menjadi percontohan nasional nanti, karena namanya Jakarta kan ibu kota negara gitu. Jadi gimana ibu kota negara ini bisa memulai sesuatu yang menurut kami sangat efektif dalam proses atau dalam pemberian informasi bahkan sampai kepada pendapatan daerah gitu. Betul. Ini ibu kota negara masih ya Bu ya, belum pindah ya. Belum pindah. Kita berharap mau pindah ya. Katanya gitu ya. Walaupun tertunda. Tertunda ya. Nah, artinya kalau menuju ke situ kan berarti harus jelas dulu. Jadi aset-asetnya yang mana gitu, seberapa duit udah dikeluarin. Jadi barangkali perlu dilakukan semacam inventarisasi dulu kali ya, yang dilakukan oleh pemerintah daerah lah dalam ini DKI. Nah, inventarisasi kemudian itu tadi bla 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 bla. Coba kira-kira keinginan dari KPK itu apa? Kalau keinginan kami
kami segera dimintain untuk bekerja mensertifikatkan. Ya. Iya, jadi tadi sebelumnya memang kami sudah memiliki data ini terkait dengan aset yang bersertifikat di DKI Jakarta, dan menurut kami angkanya masih sangat kecil bahkan dibandingkan dengan daerah-daerah lain gitu yang di luar Jakarta. Nah, kemudian memang karena itu butuh upaya percepatan. Saya sepakat bahwa tadi percepatan sertifikasi di DKI Jakarta menjadi bagian penting. Sebelum itu mungkin perlu juga dilakukan rekonsiliasi data, Pak. Rekonsiliasi data bank yang terkait dengan aset-aset bersertifikat milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara data yang dimiliki oleh Pemprov DKI dengan BPN. Mungkin itu didahului dengan itu dahulu, baru bisa terpetakan data-data aset-aset mana yang sudah bersertifikat dan yang sudah dikuasai oleh pemerintah provinsi. Bisa jadi aset yang sudah bersertifikat terdaftar di BPN ternyata belum dikuasai, atau dikuasai tetapi belum dibuat batas-batasnya gitu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI. Jadi ada tahapan-tahapan nanti rekonsiliasi, kemudian dari hasil rekonsiliasi penetapan batas, kemudian melakukan percepatan sertifikasi. Artinya kalau percepatan sertifikasi harus terkait juga dengan anggaran yang harus disediakan oleh Pemprov DKI. Dan saya rasa Pemprov DKI tidak berat lah kalau dari situ. Kalau dari sisi anggaran kita lihat juga selalu menyediakan anggaran yang cukup untuk proses sertifikasi gitu. Kemudian tadi pengamanan aset untuk aset-aset yang bermasalah, yang berkonflik itu juga harus dilakukan oleh DKI dengan bekerja sama tentunya dengan BPN, dan kalau kemudian terkait dengan masalah hukum silakan bekerja sama dengan penegak hukum, dalam hal ini mungkin kejaksaan juga bisa gitu. Kemudian tadi penting juga karena perlu ada kolaborasi dan menghindarkan diri dari ego sektoral. Jadi karena proses ini memerlukan kerjasama dari banyak instansi atau banyak pihak, mungkin nanti akan ada aset-aset yang berkonflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Itu jadi ego sektoral antara misalnya kerjasama antara BPN, Kantah dengan Pemprov DKI itu harus saling inilah ya bekerja sama, tidak ada ego sektoral di sana. Oh, gitu. Kalau judulnya kerjasama, kita selama ini udah kerjasama. Senang kami dengarnya. Karena selama ini kita banyak bantuan. Kalau tidak salah 3 tahun berturut-turut kita dibantu terus. Bahkan tahun ini kita juga rencananya akan dibantu dan mudah-mudahan terrealisasi dalam rangka pembangunan atau pembaruan data. Ya. Kegiatannya itu validasi data seluruh bidang tanah yang terdaftar, bahkan yang terpetakan. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa terrealisasi sehingga di tahun 2020 ini, tahun pembaruan data, 2021 bisa full layanan elektronik. Nah, sehingga nanti banyak sekali keuntungan. 2021 layanan elektronik itu yang akan kami tagih. Nah, itu Bu. Kami akan tagih ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan ya, ke BPN kita juga. Ya, BPN pasti. Nanti Empok ini belum nagih, kita juga nanya, dikawal Empok ininya. Ya. agar tugas ini. kami di pencegahan kan seperti itu. Jadi kita mengkoordinasikan nanti kalau ada yang tadi itu menghindari ego-ego sektoral, atau kemudian mungkin adalah friksi-friksi yang perlu didorong atau dibantu oleh KPK untuk menengahi. Kita siap untuk melakukan. Jadi nanti di dalam melakukan pembaruan data itu ada kegiatan pemotretan, foto udara. Nah, ini ibaratnya kita nih punya beberapa sapu lidi. Ini nanti pengikatnya nih hasil foto udara. Bahkan ada nilai Z-nya. Jadi bukan XEZ. Nah, ini kan sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah di dalam mungkin menentukan nilai tanah plus bangunannya. Ya, tentu barangkali ada penyempurnaan data, informasi, kalaupun harus kita ke lapangan ya sambil lari bisa tuh. Iya benar, paralel aja ya. Jadi ini termasuk bidang-bidang tanah yang selama ini kita di database yang dari berbagai peta. Nah, nanti dengan hasil foto udara ini, bahkan ini kalau digunakan untuk RDTR rencana detail tata ruang skala 1000, wah udah nggak ada yang salah tuh kira-kira itu.
Nah kemudian satu menarik tadi, kerjasama penyelesaian masalah. Itu sekarang DKI Mpok ya, dalam rangka RA, itu kan kegiatan RA itu salah satunya penyelesaian sengketa konflik. Itu dibentuklah gugus tugas reforma agraria. Ini ada Perpres 86 seluruh Indonesia. Nah khusus di DKI karena kerjasama yang demikian dekat itu, ini kan gugus tugasnya di provinsi ketuanya gubernur, kemudian wakilnya itu sekda, ketua hariannya itu Kakkanwil DKI. Ini perpresnya di DKI ditambah Asbang sebagai ketua 2. Ini luar biasa. Kenapa demikian? Kalau ketuanya gubernur, ketua hariannya Kanwil kan koordinasinya sangat agak pertemuannya sulit lah. Akrab sekali. Ya, akrab ditambah lagi kalau Asbang. Kalau Pak Asbang kan langsung teknisnya. Koordinasi langsung bisa, langsung eksekusi di lapangan bisa. Ketika kita harus mengambil satu keputusan-keputusan walaupun belum final gitu kan. Nah, jadi itu bisa dimasukkan ke sana nanti next itu untuk mempercepat lah itu, karena itu sentuhannya kan sampai ke tingkat RW, kelurahan dan seterusnya. Nah, jadi mudah-mudahan semuanya akan berjalan lancar sehingga khususnya BPN menuju layanan berstandar dunia segera bisa terwujudkan. Kemudian khususnya semangatnya kita DKI menuju satu peta, satu manajemen, saya pikir insya Allah di 2021 akan terwujud. Nah kemudian informasi juga Mpok, ini kan kalau BPN ini istilahnya menuju DKI lengkap, menuju kota lengkap. Cuman masalahnya DKI ini isinya 5 wilayah. Jadi kalau kita ambil kabupaten kota lengkap itu kan ringan ya. Kalau ini kita nggak tahu-tahu DKI lengkap. Nah itu kan. Nah dari 267 kelurahan, karena administrasi pertanahan ini kan di desa atau kelurahan. Nah jadi kelurahan demi kelurahan nanti lengkap akan menuju kota administrasi lengkap dan sekaligus akan menuju DKI lengkap. Nah ini sedang kita lakukan, kita sudah nyicil ayam gitu ya, sudah kita kirim untuk mendapatkan penetapan kelurahan lengkap. Mudah-mudahan di akhir Juli atau paling jauhnya di awal Agustus ini kita akan dorong satu kota administrasi Jakarta Pusat yang datanya istilahnya lebih tertib dari wilayah lainnya, itu menjadi kota lengkap. Dan di akhir tahun ini insya Allah seluruh 5 wilayah ini menjadi kota administrasi lengkap menuju DKI lengkap. 2021 yang tadi Mpok keinginkan, data terintegrasi dan pemanfaatannya bisa kita gunakan bersama dengan pemerintah daerah. Itu kira-kira. Kemudian terakhir nih Pok, kami minta saran Pok kepada instansi pemerintah di upaya. Ini yang harus digariskan ini, karena kadang-kadang pada saat mendengar ya gitu panjang gitu. Jadi sekarang upaya apa saja sih yang harus dilakukan dalam rangka pengamanan aset, artinya benar-benar konkret action. Nah tadi kan kalau kita sih berharap setidaknya Gemapatas, gerakan masyarakat dalam hari ini Pemprov memasang tanda batas, itu paling penting sekali. Penguasaan fisik ditunjukkan di situ, sehingga nanti tindak lanjut yang disarankan Pok mengenai bagaimana sertifikasi diawali di situ. Nah, kira-kira saran-sarannya ini terakhir nih Pok. Iya, Gemapatas sepakat. Jadi Gemapatas itu gerakan teknik awal yang harus dilakukan. Tetapi kalau secara keseluruhan terkait dengan manajemen aset yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, kementerian maupun lembaga, tentunya harus dimulai dengan memiliki database yang baik, itu yang harus dilakukan pertama. Kemudian yang kedua tadi pengamanan aset dimulai dari Gemapatas, kemudian sertifikasi, itu kan yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi kolaborasi jadi penting gitu antara instansi-instansi lembaga pemerintah yang terkait dengan pemanfaatan atau pengelolaan aset tadi, termasuk juga antara tadi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara sesama
pemerintah daerah jika kemudian memang ada aset yang konflik antara mungkin malah BUMD juga segala yang memanfaatkan aset. Ya. Nah, Ini Pok, waktu juga nih yang ya. membatasi pertemuan kita, ya toh. Tentu terima kasih sekali lagi nih, Iya. Pok, atas kehadirannya dan Sama-sama, mungkin tidak cuma kali ini, Ya. mungkin next kita bisa undang lagi dalam topik yang berbeda. Tetapi tentu kalau bisa sih pencegahan dan terus pencegahan. Dan ini Bang, yang penting tadi tahun 2021 itu kami tunggu. Jadi kami tetap akan mendorong baik BPN maupun pemerintah daerah untuk melakukan percepatan terkait Jakarta 1 itu, di mana nanti seluruh proses ini sudah terintegrasi di sana. Nah mungkin juga ini karena disaksikan oleh pemerintah daerah yang lain. Tunggu hasil dari DKI Jakarta, silahkan menunggu hasilnya gitu. Dan kami sih berharap, KPK sih berharap DKI Jakarta bisa jadi contoh untuk nanti daerah-daerah lain melakukan integrasi data semacam ini. Oh, saya pikir harus itu, Pak. Itu Harus karena wajib. DKI ibu kota negara, Iya. barometer, epicentrum, saya Iya. pikir harus yang terdepan ya. Jadi nanti akan ada selain Jakarta 1 ada Jawa Barat 1 ada, dan akhirnya data-data itu nanti jadi satu peta nasional gitu. Dan kita maunya. ini pasti jajaran DKI berharap DKI dulu, Pak. Iya pasti. Jadi kita ditunjukkan oleh BPN dan oleh pemerintah provinsi DKI. baik, Pak. Ya. Sekali lagi terima kasih. Demikian Bro and Sis, bincang-bincang kita bersama Mpok Aida. Lengkapnya Ibu Aida Ratna Julaiha, beliau adalah Ketua Satgas Pencegahan Wilayah 3 ya, Kerja Wilayah. Dan mudah-mudahan nanti ke depan juga yang hadir beliau lagi, tidak yang lain gitu ya. Demikian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Doni.